padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Jadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Ini yang kami percaya Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap.
bersedia bagiku. Selamanya kan ku cinta, selamanya, selamanya kan ku cinta, selamanya kan ku cinta. Pagi, good morning Bapak Ibu. Kita akan diberkati maupun Bapak Ibu yang hamba tidak sebutkan satu persatu. Kembali kita bergabung di dalam acara Saat Teduh dan kita akan diberkati satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita tundukkan hati kita. Kita boleh mengucap syukur pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami boleh mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Hari ini kalau kami hidup itu karena anugerah Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, sebelum kami melakukan segala kegiatan kami pagi hari ini, kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca Ratapan pasal 3 ayat 39. Firman Tuhan berkata, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, manusia biasanya mengeluh akibat penderitaan yang dialaminya. Saudara, banyak orang Kristen selalu mengeluh ketika melihat suaminya di PHK, ketika omset kurang, ketika penyakit kita belum dapat disembuhkan atau belum dijamah oleh Tuhan, melihat rumah tangga yang mulai hancur, anak-anak berantakan, masalah demi masalah silih berganti seakan-akan tidak ada penyelesaian. Nah, itu membuat seringkali kita mengeluh akibat penderitaan yang kita alami. Saudara, sebuah luapan emosi yang diungkapkan melalui perkataan, layakkah manusia mengeluh kepada Tuhan yang mengizinkan penderitaan datang akibat salah dari dosanya? Banyak orang mengalami kehancuran karena akibat dari dosanya, saudara. Misalnya begini Bapak Ibu, dalam kita memanage keuangan, belum waktunya untuk punya, dipaksa untuk punya. Belum waktunya untuk ada, dipaksa untuk ada. Dan dampaknya Bapak Ibu, akhirnya kita dikejar utang. Hidup kita menderita dan itu akibat yang kita perbuat. Atau mungkin hari ini kau sedang divonis oleh satu penyakit yang mengerikan, HIV. Mungkin kita pernah salah jalan. Atau mungkin kau sedang divonis kanker paru-paru. Mungkin karena akibat kita salah. Sudah katakan jangan merokok, tapi kita tetap merokok. Nah, ini saudara yang kasih Tuhan. Jadi layakkah manusia mengeluh kepada Tuhan yang mengizinkan penderitaan datang akibat salah di dalam hidupnya? Jika seorang anak dilarang oleh orang tuanya untuk jangan bermain api supaya jangan terbakar, tapi sang anak tidak mengindahkannya dan akibatnya tangannya terbakar. Layakkah sang anak mengeluh kesah kepada orang tuanya? Galatia pasal 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini kita bisa melihat dengan jelas kalau kita tahu penderitaan kita akibat dosa kita, maka seharusnya lah kita tidak mengeluh, keluhkan dalam diri kita sendiri. Mengapa kita bisa jatuh dalam dosa? Tetapi jangan pula hanya tinggal dalam keluhan dari hari ke hari. Sebab mengeluh bukanlah solusi.
Sekalipun mengeluh itu manusiawi, kebanyakan mengeluh dapat membuat kita depresi, dapat membuat kita frustasi. Maka akhirnya setiap keluhan itu akibat dosa sendiri dengan sebuah pertobatan. Saudara, kita harus bertindak. Memang kalau itu salah, akuilah kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saudara, jangan kita mengeluh tapi tidak ada tindakan, Bapak Ibu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kebanyakan mengeluh dapat membuat kita depresi. Dan itulah awal sakit jiwa, Bapak Ibu. Maka hari ini, pagi hari ini, setiap keluhan akibat dosa sendiri dengan sebuah pertobatan. Kita kembali kepada Tuhan. Kalau memang rumah tangga kita hancur akibat kesalahan kita sendiri, bertobat. Kalau usaha kita hancur mungkin akibat kita tidak bisa memanage keuangan, datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, belas kasihan Tuhan turun atas kita. Sambil bersedia dan rela menanggung konsekuensinya akibat kesalahan kita, mari kita datang kepada Tuhan, berdoalah dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan hati meminta pengampunan. Ratapan pasal 3 ayat 32 dikatakan, karena waktu ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Allah mendatangkan kesusahan agar kita sadar dan berhenti kembali berbuat salah. Bila Tuhan melihat hati kita yang menyesal dan bertobat, Ia akan kembali menyayangi kita dan Dia akan mengangkat penderitaan kita dan Dia akan memulihkan kita. Pemulihan selalu mendatangkan sukacita. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini mari kita ingat dalam Galatia pasal 37 bahwa Allah tidak bisa dipermainkan. Sebab apa yang ditabur orang itulah yang akan dituainya. Kalau memang penderitaan itu datang akibat kesalahan kita, saudara, kadang-kadang Tuhan menegur melalui keadaan. Bertobatlah, minta ampun kepada Tuhan. Minta Tuhan akan memulihkan. Banyak rumah tangga yang hancur, Tuhan pulihkan. Bisnis yang mulai bangkrut, Tuhan pulihkan. Relasi yang retak kepada Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan. Studi yang berantakan, Tuhan benahi. Tuhan telah membuktikan bahwa Ia sanggup, karena saatnya lah sekarang Tuhan mau bekerja dalam hidup kita. Berhentilah mengeluh dan menyalahkan diri. Bukalah hati kita, izinkan Tuhan masuk memulihkan kita mulai dari hati kita. Hati adalah pusat kehidupan. Hati adalah senter dari kehidupan kita. Jika hati kita sudah dipulihkan, maka damai sejahtera Allah akan memenuhi segala kehidupan kita. Firman Tuhan pagi hari ini sungguh menguatkan hati kita, saudara. Ketika kita menyadari kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka akan terjadi pemulihan besar-besaran yang akan terjadi dalam hidup kita, saudara. Rumah tangga yang dipulihkan, bisnis yang dipulihkan, saudara yang kasih Tuhan, hubungan relasi yang retak Tuhan pulihkan, studi yang berantakan Tuhan benahi, bahkan jauh lebih dari itu, saudara akan lihat bagaimana karya Tuhan yang sempurna dalam hidup ini. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita, jangan biasakan hidup kita mengeluh. Sebab semakin kita mengeluh, semakin kita jauh dari Tuhan. Taburlah yang baik dalam hidup ini, maka engkau akan menuai yang baik. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau menggantikan keluhanku dengan pertobatan. Dan aku bersedia menerima akibat dari segala dosaku. Sehingga waktumu tiba, Tuhan akan memulihkan dengan sempurna. Tuhan berkati seluruh umat-Mu, Tuhan. Kami percaya dan kami yakin kasih Tuhan akan melanda dalam hidup kami. Tuhan akan memulihkan rumah tangga kami. Tuhan akan memulihkan studi kami. Tuhan akan memulihkan hubungan relasi yang retak kepada Tuhan. Bahkan jauh dari itu ya Tuhan. Ketika kami dipulihkan, ada satu karya Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap umat-Mu pagi hari dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.
Saudara yang kasih Tuhan, jangan lupa nanti malam ada live Instagram Pendeta Surya Rapali jam 7:30 sampai 8:30 malam. Nanti malam saudara. Minggu lalu Instagram saya tidak ada karena digabungkan ke YouTube channel GB Silo. Dalam kita doa 10 hari dan besok kita akan kembali. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.